Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Denawadi dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 2505040, akan menjelaskan mengenai raksasa yang terbangun mengejar ketertinggalan semikonduktor Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai chapter 1, yaitu otak peradaban modern dan realita pahit di Indonesia. Di abad ke-21, semikonduktor bukan lagi sekedar komponen elektronik. Chip adalah minyak baru. Chip adalah urat nadi perekonomian, geopolitik, dan pertahanan global. Siapapun yang menguasai rantai pasok dan produksi semikonduktor secara otomatis memegang kendali atas arah peradaban modern. Ketika dunia dilanda kelangkaan chip global beberapa tahun lalu, industri otomotif dunia lumpuh. Produksi smartphone tertunda dan kerugian ekonomi global mencapai ratusan miliar dolar. Seluruh dunia tiba-tiba tersadar bahwa ketergantungan kita pada benda kecil ini sudah berada di tahap yang sangat kritis. Sekarang mari kita lihat pandangan kita ke peta dunia dan sorot sebuah negara besar kepulauan di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, dan salah satu pasar konsumen perangkat digital seperti smartphone hingga kendaraan bermotor terbesar di dunia. Namun jika kita melihat peta rantai pasok semikonduktor global, posisi Indonesia hampir tidak terlihat. Kita adalah konsumen yang luar biasa raksasa, namun kita adalah penonton yang pasif dalam hal produksi teknologi intinya. Mengapa negara sebesar ini dengan kekayaan alam yang melimpah luas dan bonus demografi yang digadang-gadang akan membawa kita menuju Indonesia emas, akan membawa kita bisa tertinggal jauh dalam industri paling strategis di abad ini? Mengapa tetangga dekat kita seperti Malaysia bisa menjadi pusat pengujian chip dunia, sementara Indonesia harus mengimpor hampir ratusan persen komponen semikonduktor untuk kebutuhan industri domestiknya? Pertanyaan inilah yang akan kita bedah secara tuntas, jujur, dan mendalam. Kita lanjut. Sebelum kita memahami mengapa Indonesia tertinggal, kita harus lebih dahulu memahami medan pertempuran ini. Industri semikonduktor bukanlah industri manufaktur biasa seperti tekstil, semen, dan bahkan perakitan otomotif konvensional. Industri ini adalah puncak dari sains dan rekayasa teknologi tinggi pernah dicapai oleh umat manusia. Rantai pasoknya tak terpusat di satu tempat, melainkan tersebar di seluruh dunia dalam sebuah jaringan global yang luar biasa rumit dan terspesialisasi. Secara garis besar, industri ini terbagi menjadi 3 pilar utama, yaitu pilar yang pertama, Integrated Circuit Design atau desain chip. Pilar pertama adalah proses perancangan atau IC design. Ini adalah tahap di mana para insinyur jenius menggambarkan arsitektur dan jalur miliaran transistor di atas perangkat lunak khusus. Perusahaan-perusahaan di tahap ini biasanya disebut sebagai perusahaan fabless. Artinya, mereka hanya mendesain dan menjual chip, tetapi tidak memiliki pabrik fisik untuk mencetaknya. Pikirkan perusahaan raksasa seperti Nvidia, AMD, Qualcomm, atau Apple. Mereka merancang otak dari kecerdasan buatan dan smartphone kita di Silicon Valley. Namun blueprint desain digital ini harus dikirim belahan dunia lain untuk diwujudkan menjadi benda fisik. Lalu pilar kedua yaitu fabrication atau foundry, atau bahasa Indonesianya pencetakan wafer. Pilar kedua adalah tempat di mana keajaiban sains yang sesungguhnya terjadi, yaitu fabrication atau sering disebut dengan foundry. Disinilah cetak biru digital diubah menjadi fisik di atas piringan silikon murni yang disebut wafer. Proses ini membutuhkan lingkungan yang disebut clean room, sebuah ruangan yang puluhan ribu kali bersih daripada ruang operasi rumah sakit terkecil sekalipun. Sebutir debu mikroskopis saja jatuh di atas wafer silikon, seluruh sirkuit nilai miliaran rupiah bisa langsung hancur dan gagal total.
Disinilah dominasi Taiwan melalui TSMC, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, berada. Mereka menggunakan mesin litografi ekstrim atau EUV yang diproduksi secara eksklusif oleh perusahaan Belanda bernama ASML. Mesin ini menembakkan sinar laser ultraviolet untuk mengukir jalur sirkuit berukuran beberapa nanometer, skala yang jauh lebih kecil daripada untaian DNA manusia. Untuk membangun satu saja pabrik foundry modern dengan teknologi mutakhir, biaya investasi yang dibutuhkan berkisar antara 15 hingga 20 miliar dolar AS atau setara dengan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebuah angka yang luar biasa fantastis yang bahkan sanggup mengguncang anggaran sebuah negara. Yaitu pilar selanjutnya OSAT, Assembly, Testing, and Packaging. Pilar ketiga, setelah wafer selesai dicetak di foundry, piringan silikon tersebut dipotong-potong menjadi kotak-kotak chip kecil yang rapuh. Chip-chip mentah ini kemudian dikirim ke fasilitas yang disebut OSAT atau Outsource Semiconductor Assembly and Test. Di fasilitas OSAT atau OSAT, chip tersebut dibungkus dengan wadah pelindung khusus, disambungkan dengan kaki-kaki emas atau tembaga mikroskopis, dan diuji kinerjanya di bawah tekanan suhu ekstrim untuk memastikan tidak ada cacat produksi. Setelah lolos dari tahap OSAT, inilah chip siap dikirim ke pabrik perakitan akhir untuk dipasang di smartphone, laptop, atau mobil listrik. Tahap OSAT atau OSAT ini cenderung membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam jumlah yang besar, meskipun tetap padat modal tinggi. Menariknya, di pilar ketiga inilah sebagian besar negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam mengambil peran penting dalam rantai pasok global. Namun, di manakah posisi Indonesia dalam ketiga pilar yang sangat bernilai tinggi ini? Di mananya? Chapter ketiga, sejarah kelam dan mengapa Indonesia tertinggal. Untuk menemukan jawaban mengapa Indonesia absen dari peta semikonduktor, kita harus memutar jarum jam kembali ke era 170-an sampai 180-an. Ini adalah periode penting yang disebut sebagai masa keemasan relokasi industri elektronik global dari Amerika Serikat dan Eropa ke Asia. Pada masa itu, Indonesia sebenarnya memulai dari garis start yang relatif sama dengan negara-negara lainnya. Bahkan, sejarah mencatat bahwa pada tahun 1970-an, perusahaan semikonduktor raksasa asal Amerika seperti Fairchild Semiconductor dan National Semiconductor sempat menjejakkan kaki mereka di bumi Nusantara. Mereka mendirikan fasilitas perakitan chip sederhana di Indonesia karena tertarik dengan melimpahnya tenaga kerja dan biaya operasional yang kompetitif pada awal Orde Baru. Namun, kisah manis itu tidak bertahan lama. Pada pertengahan 1980-an, kedua raksasa teknologi tersebut memilih untuk mengangkat kaki, menutup fasilitas mereka di Indonesia, dan memindahkan seluruh operasionalnya ke Penang, Malaysia, dan Singapura. Mengapa hal itu terjadi? Ada beberapa alasan, yaitu pertama, pilihan strategi industrialisasi kebijakan ekonomi. Akar masalah pertama terletak pada perbedaan mendasar dalam arah kebijakan ekonomi jangka panjang pemerintah saat itu. Di bawah kepemimpinan era tersebut, strategi ekonomi Indonesia lebih difokuskan pada pemanfaatan dan hilirisasi sektor komoditas alam primer seperti minyak bumi, gas bumi, pertanian, serta industri manufaktur hilir yang bersifat padat karya rendah teknologi seperti tekstil, sepatu, dan perakitan elektronik konsumen sederhana seperti televisi dan radio. Pemerintah pada masa itu belum melihat semikonduktor atau industri mikroelektronika tingkat tinggi sebagai aset kedaulatan strategis nasional. Di sisi lain, pemerintah Malaysia di bawah visi Tun Abdul Razak dan kemudian Mahathir Mohamad justru melihat masa depan dunia pada elektronika hulu.
Malaysia secara agresif membangun kawasan industri khusus di Penang, memberikan jaminan kepastian hukum, menjanjikan insentif pajak bebas bea jangka panjang, dan membangun infrastruktur logistik yang sangat andai dan efisien khusus untuk membangun kebutuhan ekspor impor komponen teknologi tinggi. Alasan yang kedua ialah inkonsistensi regulasi dan iklim investasi. Industri teknologi tinggi terutama semikonduktor memiliki karakteristik yang unik. Mereka membutuhkan stabilitas regulasi tanpa gangguan dalam jangka waktu 10, 15 hingga 20 tahun ke depan. Mengapa? Karena siklus investasi teknologi ini sangat cepat berubah dan modal yang ditanamkan investor sangat masif. Investor global membutuhkan kepastian mutlak bahwa kebijakan bea masuk, aturan ketenaga kerjaan, kemudahan izin ekspansi pabrik, dan insentif fiskal seperti tax holiday tidak akan berubah setiap kali ada pergantian menteri atau rezim politik. Sayangnya, iklim investasi di Indonesia pada masa-masa krusial tersebut seringkali diwarnai oleh tumpang tindih birokrasi. Rumitnya, perizinan di tingkat daerah dan pusat, serta aturan impor-ekspor yang tidak fleksibel. Bagi sebuah industri yang mengharuskan komponen mentah masuk dan produk jadi keluar dalam hitungan jam demi mengejar efisiensi rantai pasok global yang ketat. Hambatan pelabuhan atau birokrasi bea cukai yang lambat adalah sebuah lonceng kematian. Akibatnya, investor global mencoret Indonesia dari daftar prioritas mereka dan mengalihkan modalnya ke Singapura atau Malaysia yang birokrasinya lebih efisien, transparan, dan responsif. Alasan yang ketiga yaitu fenomena krisis bakat dan brain drain atau pelarian modal manusia. Dampak dari tidak adanya industri semikonduktor di dalam negeri memicu munculnya masalah struktural yang jauh lebih mendalam. Krisis ekosistem sumber daya manusia. Industri mikroelektronika membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang sangat spesifik dan berpendidikan tinggi. Kita membutuhkan ahli fisika kuantum, pakar kimia material murni untuk memproses silikon, serta insinyur elektro tingkat lanjut untuk menguasai arsitektur sirkuit terpadu mikro. Karena industri hilir maupun hulu semikonduktor tidak pernah eksis di Indonesia, universitas terbaik kita pun tidak memiliki alasan kuat untuk pendanaan yang cukup untuk membangun laboratorium mutakhir, menyediakan perangkat lunak desain chip berlisensi mahal, atau membuka jurusan khusus mikroelektronika yang fungsional. Lingkaran setan tersebut, mahasiswa-mahasiswa cerdas Indonesia yang tertarik pada bidang ini terpaksa melanjutkan studi mereka di luar negeri, seperti Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, ataupun Jerman. Tragisnya, setelah mereka lulus dan menjadi tenaga ahli yang diakui dunia, mereka tidak bisa pulang ke tanah air, bukan karena mereka tidak cinta pada Indonesia, melainkan karena di dalam negeri tidak ada satupun laboratorium, perusahaan, atau pabrik yang dapat menampung keahlian langka mereka. Fenomena talent drain atau pelarian bakat ini telah terjadi selama puluhan tahun. Ribuan insinyur brilian asal Indonesia justru ikut serta membangun, mendesain, dan memajukan industri semikonduktor di Taiwan, Singapura, bahkan Silicon Valley. Sementara tanah air mereka sendiri terus bergantung pada produk impor. Itu dia 3 alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Kenapa 2 perusahaan raksasa besar tadi itu pergi dari Indonesia. Kemudian kita lanjut, pergeseran geopolitik global dan momentum Indonesia. Meskipun narasi sejarah industri semikonduktor Indonesia di masa lalu dipenuhi dengan peluang yang terlewatkan, lanskap dunia saat ini sedang mengalami pergeseran tektonik yang luar biasa besar. Dan pergeseran global inilah yang justru membuka celah kesempatan kedua. Sebuah window of opportunity emas bagi Indonesia untuk melompat masuk ke dalam rantai pasok global.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan terjadinya ketegangan geopolitik yang sangat sengit antara dua kekuatan ekonomi terbesar, yaitu Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Pertempuran utama mereka bukanlah perebutan wilayah fisik, melainkan perang supremasi teknologi tingkat tinggi, khususnya semikonduktor. Amerika Serikat meluncurkan berbagai kebijakan pembatasan ekspor teknologi chip canggih dan mesin litografi ke Cina. Sebaliknya, Cina merespon dengan berinvestasi secara masif untuk membangun kemandirian ekosistem chip di dalam negeri mereka. Di tengah ketegangan ini, posisi Taiwan menjadi titik paling krusial sekaligus paling rentan di dunia, mengingat lebih dari 60% chip di dunia dan lebih dari 90% chip paling canggih untuk kecerdasan buatan diproduksi di Taiwan oleh TSMC. Ketergantungan mutlak dunia pada satu pulau kecil ini menciptakan risiko keamanan pasokan yang luar biasa berbahaya. Jika terjadi konflik fisik atau gangguan geopolitik di Selat Taiwan, seluruh roda ekonomi dunia bisa mendadak berhenti berputar. Kondisi ketidakpastian inilah yang memaksa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi global dan pemerintah negara-negara barat untuk mengadopsi strategi baru yang dikenal sebagai China Plus One atau friendshoring. Mereka mulai memindahkan, memecahkan, dan mendiversifikasi fasilitas manufaktur mereka keluar dari Cina dan Taiwan untuk menuju negara-negara yang lebih netral secara politik, stabil secara ekonomi, ramah terhadap investasi asing, dan memiliki pasar domestik yang kuat. Disinilah nama Indonesia mulai kembali diperbincangkan di panggung teknologi dunia. Kita memiliki modal geopolitik yang sangat kuat sebagai pemimpin alami di Asia Tenggara dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kita bersahabat dengan Barat sekaligus menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Timur. Stabilitas politik kita dalam beberapa dekade terakhir dinilai sangat solid jika dibandingkan dengan beberapa kawasan lain di dunia. Namun, daya tarik terbesar Indonesia yang sesungguhnya di masa depan bukan sekedar posisi geografis atau jumlah penduduknya yang tinggi, melainkan harta karun di dalamnya yang melimpah. Selama ini belum dioptimalkan untuk industri teknologi tinggi, yaitu pasir silika atau pasir kuarsa. Selama beberapa tahun terakhir, dunia mengenal Indonesia berkat keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel yang berhasil mengubah posisi kita dari sekedar pengekspor biji mentah menjadi produsen utama dunia untuk komponen baterai kendaraan listrik. Langkah sukses ini memberikan cetak biru yang jelas bahwa Indonesia memiliki kapasitas politik dan ekonomi untuk melakukan transformasi industri hulu ke hilir. Langkah strategis berikutnya yang tak kalah penting adalah melakukan hilirisasi pada komoditas non-nikel, yaitu pasir silika. Pasir silika murni tinggi adalah bahan baku fundamental mutlak untuk membuat silikon. Proses pengolahan ini berjalan melalui beberapa tahapan yang rumit, yaitu pertama, pasir silika diekstraksi dan dimurnikan menjadi metallurgical grade silicon atau MGS. Melalui proses kimia lanjutan, tingkat kemurniannya ditingkatkan menjadi solar grade silicon atau SGS yang menjadi bahan utama pembuatan sel panel surya untuk energi terbarukan. Yaitu kemudian ada tahap terakhir, puncak tertinggi dari proses pemurnian ini adalah menghasilkan electronic grade silicon atau AGS dengan tingkat kemurnian yang luar biasa ekstrim mencapai 11 angka 9 di belakang koma. Besar kali persennya. Silikon tingkat elektronik inilah yang kemudian dicairkan, dibentuk menjadi ingot silikon silinder, diiris tipis-tipis menjadi wafer silikon, dan dikirim ke pabrik foundry untuk dicetak menjadi microchip. Indonesia memiliki cadangan pasir silika berkualitas tinggi yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan kita, mulai dari Bangka Belitung, Kalimantan, hingga sebagian wilayah Jawa dan Sumatera. Selama ini, pasir berharga ini sebagian besar hanya ditambang secara tradisional dan dijual murah sebagai bahan baku industri semen,
kaca, atau keramik kosmetik tingkat rendah. Jika kita mampu menerapkan disiplin kebijakan hilirisasi yang sama agresifnya dengan nikel, Indonesia berpotensi besar untuk mengamankan posisi sebagai penyedia bahan baku utama untuk rantai pasok ekosistem semikonduktor dan energi hijau global di masa mendatang. Kemudian ada solusi strategis dan langkah nyata menuju masa depan. Kita harus realistis dan jujur pada diri kita sendiri. Indonesia tidak bisa secara instan mengumumkan akan membangun pabrik foundry tercanggih sekelas TSMC besok pagi. Hal ini adalah sebuah kemustahilan ekonomi dan teknologi. Jika kita bisa mencoba memaksakan diri melakukan lompat ekstrim tanpa fondasi yang kuat, kita hanya akan membuang anggaran negara hanya hingga ratusan triliun rupiah demi sebuah proyek mercusuar yang berujung pada kegagalan operasional akibat ketiadaan ekosistem pendukung. Membangun industri semikonduktor adalah tentang memainkan permainan mengejar ketertinggalan secara cerdas, taktis, dan bertahap. Sebuah catching up game. Strategi yang harus diterapkan oleh Indonesia bukanlah lompatan langsung ke hulu yang padat modal ekstrim, melainkan strategi merayap naik melalui rantai nilai atau climbing up the value chain dengan 3 pilar konkret yang saling terintegrasi. Pilar pertama yaitu fokus pada IC design atau low capex high intellectual value. Langkah pertama yang paling logis, realistis, dan berbiaya relatif rendah, namun memiliki nilai intelektual yang sangat tinggi, adalah fokus pada pengembangan kapasitas IC design atau desain sirkuit terpadu. Untuk melatih ratusan anak muda mendesain chip, kita tidak membutuhkan dana ratusan miliar rupiah. Untuk membangun pabrik tekstil berteknologi tinggi, yang kita butuhkan adalah komputer berspesifikasi tinggi, akses lisensi perangkat lunak desain industri atau IEDAS, kemudian koneksi internet cepat dan bimbingan mentor ahli dunia. Kabar baiknya, momentum ini telah dimulai dengan nyata melalui inisiatif strategis sebagai penyelenggaraan forum nasional. Pemerintah Indonesia bersama institusi akademis papan atas seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Universitas Indonesia atau UI mulai bergerak aktif menyusun ekosistem ini. Langkah konkret yang sangat monumental adalah terjadinya kolaborasi strategis antara pemerintah Indonesia dengan raksasa penyedia arsitektur chip dunia asal Inggris yaitu ARM Limited. Melalui kerjasama resmi ini dibentuklah Indonesia Chip Design Collaborative Center atau ICDEC. Kolaborasi ini memberikan akses bagi mahasiswa, peneliti, dan startup lokal asal Indonesia terhadap kekayaan intelektual atau IP desain chip milik ARM serta materi pelatihan tingkat dunia. Langkah awal ini sangat krusial karena kita melatih otak dari calon-calon insinyur kita terlebih dahulu. Kita mengajari anak bangsa cara mendesain arsitektur microchip sebelum kita belajar cara memproduksinya secara fisik. Ini adalah strategi cerdas untuk memotong jalur ketertinggalan teknologi tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan di awal proses. Kemudian pilar kedua, program masif pencetakan insinyur mikroelektronika. Pilar kedua untuk mendukung pilar pertama adalah penyediaan talenta secara masif dan terstruktur. Pemerintah Indonesia kini telah menetapkan target ambisius namun sangat diperlukan, yaitu mencetak hingga 10.000 insinyur mikroelektronika yang siap kerja dalam beberapa tahun ke depan. Untuk mencapai target ini, pendidikan tinggi konvensional tidak lagi mencukupi. Harus ada perombakan kurikulum yang radikal di jurusan teknik fisika dan kimia di berbagai universitas tanah air. Universitas harus bekerja sama langsung dengan industri global melalui program magang internasional.
Mahasiswa Indonesia harus dikirim secara massal ke pusat-pusat semikonduktor dunia seperti Taiwan, Malaysia, atau Korea Selatan untuk belajar langsung di dalam pabrik dan laboratorium aktif milik mereka. Selain itu, insentif khusus harus diberikan kepada para aspora ahli semikonduktor Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri. Pemerintah dan sektor swasta harus menciptakan skema kompensasi yang menarik, fasilitas riset yang memadai, dan kenyamanan birokrasi agar mereka mau kembali ke tanah air menjadi guru, mentor, pimpinan laboratorium, atau mendirikan startup teknologi hulu di Indonesia. Kita harus membalikkan fenomena brain drain di masa lalu menjadi brain gain yang produktif. Yaitu ada kemudian pilar terakhir atau pilar ketiga, yaitu penarikan investasi, fasilitas OSAT, dan integrasi industri otomotif. Langkah ketiga adalah masuk ke ranah manufaktur fisik secara bertahap melalui pembangunan fasilitas OSAT, assembly, testing, and packaging. Tahap OSAT memiliki risiko teknologi dan kebutuhan modal yang jauh lebih terkelola dibandingkan dengan membangun pabrik percetakan wafer atau foundry. Bagaimana cara Indonesia menarik investor OSAT global agar mau membangun fasilitas mereka di sini di tengah persaingan ketat dengan Malaysia atau Vietnam? Jawabannya adalah dengan memanfaatkan kekuatan pasar domestik kita sendiri yang unik, yaitu industri kendaraan listrik atau EV dan ekosistem otomotif nasional. Mobil listrik modern bukan lagi sekedar kendaraan mekanis, mereka adalah komputer yang berjalan. Sebuah mobil listrik modern membutuhkan ribuan komponen microchip di dalamnya, mulai dari chip manajemen daya baterai, chip kontrol sensor RAM, hingga chip sistem hiburan pintar di dalam kabin. Indonesia saat ini sedang bertransformasi menjadi pusat produksi mobil listrik dan baterai terbesar di Asia Tenggara dengan masuknya investasi dari berbagai negara, dari berbagai raksasa otomotif global. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan integrasi rantai pasok yang cerdas. Kita bisa memberikan insentif pajak tambahan atau kemudahan operasional khusus bagi produsen mobil listrik di Indonesia. Jika mereka berkomitmen menggunakan chip yang proses pengemasan dan pengujian akhirnya dilakukan di fasilitas OSAT yang beroperasi di dalam wilayah hukum Indonesia. Dengan menciptakan pasar domestik atau captive market yang jelas dan masif dari sektor industri otomotif dan kendaraan listrik ini, investor OSAT global akan melihat alasan komersial yang sangat kuat dan menguntungkan untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Kemudian yang terakhir, menuju kedaulatan teknologi Indonesia EMAS 2045. Membangun sebuah industri semikonduktor bukanlah sebuah proyek semalam yang bisa selesai dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Ini bukan pula komoditas politik yang bisa dijadikan jargon instan menjelang pemilihan umum. Membangun ekosistem teknologi mikroelektronika adalah sebuah komitmen generasi, sebuah maraton teknologi jangka panjang yang membutuhkan ketahanan, konsisten kebijakan melintasi berbagai periode pemerintahan, serta kesabaran nasional yang sangat luar biasa tinggi. Negara-negara yang hari ini menikmati kue kemakmuran dan kekuasaan teknologi global seperti Taiwan dengan TSMC-nya, Korea Selatan dengan Samsung-nya, atau Malaysia dengan Hub Penang-nya telah menanamkan benih investasi, keringat akademis, dan keberanian politik sejak 40 hingga 50 tahun yang lalu. Mereka telah melewati masa-masa sulit, kegagalan riset, dan kerugian finansial di awal perjalanan sebelum akhirnya berhasil memetik buah manis kedaulatan teknologi seperti yang kita saksikan hari ini. Kini giliran Indonesia yang berdiri di persimpangan jalan sejarah tersebut. Langkah pertama yang selama puluhan tahun tertunda, kini akhirnya mulai diayunkan secara nyata melalui kolaborasi riset. Desain chip nasional, target pencetakan ribuan insinyur muda, dan secara strategis hilirisasi komoditas silika. Tantangan di depan mata kita diakui memang sangat berat.
Kompetisi regional di kawasan Asia Tenggara pun sangat sengit, namun potensi keuntungan jangka panjang yang bisa kita raih jauh lebih besar. Indonesia tidak boleh lagi mengutuk masa lalu yang tertinggal atau mereka puas hanya dengan status sebagai pasar konsumen raksasa yang membeli teknologi bangsa lain yang terus terkuras. Kita memiliki hak, kapasitas, dan kecerdasan kolektif yang sama dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia ini untuk ikut serta merancang masa depan. Melalui konsistensi dalam membangun kapasitas desain, penguatan kompetensi sumber daya manusia dari bangku kuliah, penyediaan iklim investasi yang stabil dan bersih dari hambatan birokrasi, serta secara berani melakukan hilirisasi pasir silika menjadi komponen teknologi tinggi. Industri semikonduktor dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang baru yang luar biasa kuat. Inilah jalur nyata, tiket emas yang akan membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap menuju sebuah negara maju yang mandiri, disegani, dan berdaulat penuh secara teknologi. Tepat pada perayaan 1 abad kemerdekaan kita, Divisi Indonesia Emas 2045. Perjalanan panjang dari sebutir pasir silika di pulau terkecil kita menuju komponen mikrochip tercanggih yang mengendalikan teknologi dunia telah resmi dimulai. Dan masa depan teknologi itu ada di tangan generasi muda kita hari ini.